Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh ada sama-sama di minggu terakhir di bulan Januari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Yang siap tinggikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar lu tepuk tangan yang diberkati Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah Shalom, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita berikan hati yang terbaik. Kita mau puji dan tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan pujian pengagungan kami Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pikiran, perkataan, tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu. Sucikan, kuduskan kami Bapa, layakkan kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kembali angkat pujian ini. Nyatakan dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, Pengorbanan-Mu atas hidup kami, darah-Mu Kau curahkan bagi kami, Kau menyelamatkan kami Tuhan. Selamatkanku, oh, dengan darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan atas kami Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh melangkah dengan iman bahwa Tuhan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, yes. Mari angkat tanganmu, nyatakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kami menyembah-Mu, Kau ku sembah.
Terima kasih tidak pernah cukup Tuhan untuk membalas apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Kami ada semua karena kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk jalan keluar. Terima kasih untuk segala hal Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Dengan mengangkat tangan. Mari angkat dua tangan kita Bapak Ibu di atas kepala. Katakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kembali katakan, Engkau ku sembah, yes Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, pernyataan kami. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah. Ya Tuhan. Hidupku ku kembali nyatakan Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku. Yes. Kami menyembah meninggikan-Mu Tuhan. Bapa. Ya, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Boleh beri sorak-sorai yang diberkati Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya kepadamu Tuhan Allah kami yang maha baik. Kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami percaya hari ini ada lawatan Tuhan atas kami. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami bersyukur Bapa. Amin. Dan kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang Ya, karena kami Tuhan. sungguh yakin dan percaya Yes. Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kami. Terima Amin. kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan meninggikan Kau lebih lagi. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti Luar bisa biasa, dilewati. pasti bisa dilewati karena semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang siap tinggikan Tuhan boleh salam dulu. Beri tas dulu kiri kanan. Jangan ragu untuk menyeberang karena kita semua mau meninggikan Tuhan. Amin. Amin. Siap tinggikan Tuhan. Amin. Amin. Boleh katakan yes. Yes. Yesnya 3 kali, boleh 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Karena segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. amin. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak bagi-Mu, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya.
Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami bersorak bagi namamu. Kami mau bersorak Tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Ya soraklah haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan ya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, boleh nggak kita olahraga sedikit ya? Ketika seorang haleluya samaan sama singer sama saya, Bapak Ibu ke arah kanan terlebih dahulu. Soraklah haleluya. Balik lagi lah haleluya. Katakan hale. Bisa? Yuk latihan ke kanan dulu. 1, 2, goyang. Soraklah Haleluya. asik. Soraklah Haleluya. haleluya. Lagi sekali lagi sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Masih ada yang belum nih? Coba sekali lagi ya. 1, 2, go. Sorak haleluya. Soraklah Haleluya. Hey, yeah. Soraklah Kami bersorak bagimu. haleluya. Ya, 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 ya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Katakan. Sorak tentang dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Oh, oh, oh. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikatku. Sekali lagi haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya. Ku mau sorak. Sorak tentang dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Sekarang ku adalah Ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. tak ada kutu mengikatku puji. Siap-siap para kanan sorak haleluya. Soraklah Haleluya. Soraklah haleluya. haleluya. Sorak haleluya. Soraklah Haleluya. soraklah Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam ibadah kita, ada sapaan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk kita semua. Media, saya persilahkan. Shalom, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Palm Spring. Dingin sekali. Bapak Ibu bisa lihat pemandangan yang begitu indah yang ada di belakang saya. Dan kesempatan ini saya ucapkan selamat beribadah, selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Gembala menyempatkan untuk menyapa kita semua tadi malam dikirim ke kita dan saat ini kita boleh melihat sapaan Bapak Gembala untuk kita. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapak. Sebentar kami akan memberi daripada Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja-Mu GBI Ruko Grahaniaga. Kami siap memberi Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita, naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Saya nggak tahu apa keadaan kita saat ini, tapi dalam setiap keadaan yang kita tahu Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Selama kita berpegang sama Tuhan Yesus, maka kita bisa melewati segala sesuatu. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik dalam hidup kami. Selamanya kami hanya mau berpegang kepadamu Tuhan. Tidak akan kami izinkan diri kami berpaling daripadamu, karena kami melihat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali katakan. Dalam segala keadaan, apapun keadaan kami Bapa, waktu kami berlimpah atau waktu kami kurang, tetap kami berpegang kepada Tuhan. Yes Tuhan, pesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap kehidupan kami. Apapun musim yang kami lalui Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, ketika kami kuat atau kami lemah, apapun itu Tuhan tidak pernah menolak kami. Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia beri dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami nyatakan Tuhan, harapanku tidak akan hilang selama aku bersamamu. Karena
kembali katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan mengangkat tangan, nyatakan sama Tuhan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Kami percaya karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak akan pernah bosan menyatakan ini Tuhan. Takkan hilang. Saya persilakan hamba-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari boleh bersama-sama kembali katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Karena hanya di dalam-Mu saja Tuhan, kami mendapatkan ketenangan hidup kami Tuhan. Kami mendapatkan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat hari ini, buat pagi yang Kau beri. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan kami telinga seorang murid Bapak, sehingga kami dapat mendengar apa yang Kau mau sampaikan melalui hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari bersama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati, puji nama Tuhan. Walaupun beberapa saat ini belakangan ini hujan terus melanda Jakarta, bakal ada beberapa tempat yang tergenang banjir, tapi kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita, amin. Baik, renungan firman Tuhan saya pagi ini saya beri tema kelegaan. Kita akan lihat sama-sama dalam Matius 11 ayat 28. Next. Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Boleh sekali lagi sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring Bapak Ibu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Hidup ini tidak selalu mudah untuk dilewati. Ada saatnya kita merasa lelah, kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati, kita capek dengan keadaan hidup kita. Kita capek dengan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan banyak orang yang tersenyum di luar, tetapi hatinya penuh pergumulan. Ada yang pernah ngalamin gitu? Terlihat baik-baik saja, senyumnya lebar, tapi sebenarnya otaknya tuh lagi mikir berat. Ada beban yang dia tanggung. Ada tuntutan pekerjaan, ada masalah keluarga, ada tekanan ekonomi, ada sakit penyakit, bahkan ada pergumulan batin yang tak terlihat oleh orang lain. Semua sering kita rasakan. Ada kekecewaan dalam hidup ini. Ada pergumulan hidup. Memasuki 2026, ada banjir di mana-mana. Ada mungkin sebel, Tuhan kenapa sih hujan terus? Saya kan jadi gak bisa aktivitas. Kemarin anak-anak sekolah disuruh PJJ kembali. Belajar dari rumah.
surat edaran dari pemerintah. Karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan aktivitas di sekolah karena banyak banjir dan ekstrim cuacanya. Banyak orang mencoba mencari kelegaan dengan caranya sendiri. Ada yang mungkin dia healing. Saya mau healing Bapak Ibu biasa kalau healing kemana sih? Coba, ada yang kalau healing biasanya kemana? Siapa ya? Kemana? Pasar. Wah, luar biasa. Pasar, Pak. Ini baru loh, keren loh ini. Healing kemana? Pasar. Belanja ya, Pak ya. Belanja kebutuhan rumah tangga, sayur-sayuran masak ya, Pak. Buat bahan-bahan makanan. Ya. Kalista, kalau healing kemana? Jangan bilang WO ya. Itu kemana? Tidur. Ada yang healing tidur. Kalau dia butuh waktu untuk rest, untuk healing, tidur. Ke pasar. Ada yang mungkin pergi ke tempat-tempat yang indah dilihat. Keluar kota, ke taman bunga, ke kota bunga, kebun buah. Pemandangan ke puncak, lihat gunung-gunung, tinggi-tinggi sekali. Ada mungkin yang pergi ke mall. Ngapain ke mall? Ada yang mungkin kalau mau healing butuhnya belanja. Ada di sini yang begitu? Ibu-ibu ada? Atau bapak-bapak? Oh, Om Malina. Belanja, pengennya ke mall. Bahkan ada juga mungkin yang healingnya ini nonton drakor. Ya, ada yang suka nonton drakor? Lee Min Ho nggak ada? Yang suka sama Lee Min Ho? Pak Jisung nggak ada? Pak Jisung? Itu mau main bola ya? Pak Jisung tahu? Ios Pak Jisung? Iya, orang Korea bener. Pemain Manchester United kan? Posisi berapa sekarang? Ya. Oke, ada juga yang suka nonton dracin. Drama Cina. Saya belakangan ini lagi seneng nih nonton dracin nih. Di Netflix. Kan biasanya kalau dracin kan serinya panjang ya. Bisa 48 episode, 32 episode. Saya demen tuh. Saya kalau misalkan lagi mulai banyak pikiran. Ya, saya terkadang kalau di rumah selain berdoa, saya nonton. Biasa itu mulai tengah malam tuh. Di saat anak-anak semua sudah pada tidur, saya mulai tuh. Nonton sendiri, entah di TV atau di tablet saya. Cuman cari apa? Cuman untuk menghilangkan sedikit kepenatan dalam pikiran saya. Bahkan ada yang kalau mau mencari kelegaan, mau menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak enak, kegelisahan hati, nyemil. Makan. Dan saya salah satunya juga begitu. Saya sering nyemil. Saya kalau udah mulai stok makanan di rumah, wah itu sudah tanda-tanda. Saya biasa nyemil tuh, entar biskuit lah, entar keripik pisang lah, keripik singkong lah, pokoknya coklat lah. Paling sering sih coklat saya cemilin di kulkas. Maka itu gak kaget kalau tiba-tiba Yanti tuh sering bilang, di rumah tuh ada tikus gede. Setiap malam berkeliaran tikus gedenya. Kerusak-kerusuk cari di kulkas. Maksudnya saya. Sering nyemil kalau tengah malam kadang-kadang buka kulkas gitu kan. Kan kalau buka kulkas kan lampu nyala kan. Ya kan, nanti suka, aduh masih nyemil aja sih. Nyemil. Itulah berbagai cara yang manusia sering lakukan. Untuk menghilangkan kegelisahannya. Untuk menghilangkan penat dalam pikirannya. Untuk sekedar melepas penat dalam hidupnya. Cuman untuk mengalihkan pikirannya. Sebenarnya kelegaan yang manusia harapkan itu bisa beberapa hal Bapak Ibu. Ada yang ingin lepas dari beban hidup. Tidak lagi terasa berat di hati dan di pikiran. Pengennya pikirannya plong. Gak ada pergumulan. Rasa tenang dan damai. Pengennya hidupnya tentram, damai. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Ada sukacita selalu. Pengennya selalu ada pemulihan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Itu yang manusia inginkan dalam hidupnya. Ada di sini manusia yang ingin hidupnya selalu dalam masalah? Atau saya hobinya nih ngumpulin masalah. Maka setiap hari saya pengennya cari masalah. Ada? Saya rasa tidak ada. Karena semua orang butuh kelegaan dalam hidup. Ada yang di sini gak butuh kelegaan? Gak ada ya. Karena kita semua pasti butuh kelegaan dalam hidup ini. Untuk menjalani kehidupan. Pengennya tenang, damai, tentram. Nah kita akan lihat nih arti kata kelegaan.
Kelegaan adalah keadaan merasa ringan, tenang, dan terbebas dari tekanan atau beban. Saya ulang. Arti kata kelegaan adalah keadaan merasa ringan, tenang, dan terbebas dari tekanan atau beban. Itu arti kata kelegaan. Bebas dari tekanan hidup. Bebas dari tekanan batin. Bebas dari pergumulan. Hidupnya damai, tentram, semuanya aman, sejahtera. Dan itu yang manusia selalu idamkan dalam kehidupannya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau cari kelegaan itu gampang sekali. Tuhan sudah kasih petunjuk-petunjuk bagaimana cara mendapatkan kelegaan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat hidup dalam kelegaan. Ada di Matius 11 ayat 28. Yang pertama ada kalimat, marilah kepadaku. Kalimat marilah kepadaku ini merupakan sebuah undangan yang Tuhan berikan. Kamu butuh kelegaan, kamu butuh damai sejahtera, yuk datang sama aku. Aku sumber loh kelegaan dalam hidupmu. Maka itu Matius 11 ayat 28 kan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadaku. Tuhan memberikan undangan kepada kita. Yuk punya masalah, datang sama saya. Punya pergumulan, datang sama saya. Saya di sini Tuhan menunjuk pada Tuhan Yesus ya, bukan saya secara pribadi. Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaan yang sempurna. Tuhan juga dengan kata marilah kepadaku, Tuhan ini ingin berkata gini loh. Serahin yuk semua pergumulan hidup kamu. Semua beban hidup kamu. Kasih ke aku. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Tapi terkadang banyak orang yang ketika menghadapi pergumulan hidup, tekanan hidup, bukan Tuhan nomor satu. Bahkan terkadang Tuhan ditaruh di list terakhir. Manusia seringkali menggunakan kemampuannya terlebih dahulu untuk memecahkan persoalan hidupnya. Maka itu banyak orang begitu tertekan, datangnya ke psikiater. Datangnya ke orang pinter. Padahal kita lupa, Tuhan Yesus yang sumber dari kelegaan itu hanya sejauh dengan doa. Dimanapun kita bisa ngomong sama Tuhan. Dimanapun kita bisa ngadu sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya sebel banget. Tuhan, hari ini saya stres nih. Saya lagi punya masalah. Tuhan tolong saya. Cuman sebatas itu. That's it, gampang. Tuhan memberikan undangan kepada kita. Mari, yuk. Kalau kamu punya masalah, datang sama aku. Kata marilah kepadaku ini juga menunjuk kepada sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Marilah kepadaku berarti hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya tahu tentang Yesus. Saya kasih contoh. Om Tonglim. Om Tonglim kenal dong sama saya? Tahu dong saya? Saya juga tahu Om Tonglim. Tapi apa Om Tonglim tahu sampai sedetil semua hobi saya, semua warna kesukaan saya, makanan favorit saya, tahu nggak Om? Apa? Tahu nggak Om? Hah? Salah kan? Saya suka babi kecap. Jadi Bapak Ibu kalau punya babi kecap lebih di rumah kirim ya, jangan lupa. Nah, itu definisi kita tidak sekedar tahu. Kita harus mengenal siapa pribadi itu Yesus. Nah, bagaimana caranya biar kita mengenal siapa pribadi Yesus? Bangun hubungan dengan Tuhan. Perkuat jam doa kita. Sekarang kan Geraha Niaga kan lagi menggalakkan program membaca Alkitab setiap hari. Puji Tuhan. Itu salah satu langkah yang kita lakukan untuk kita semakin mengenal siapa pribadi Yesus dalam hidup ini. Siapa itu Tuhan Yesus? Siapa sosok Yesus? Yang sumber dari segala
kelegaan di dunia ini. Marilah kepadaku berarti datang kepada Yesus dengan iman, kerendahan hati dan penyerahan diri untuk menerima kelegaan sejati. Tuhan berkata, marilah kepadaku, yuk datang. Tuhan gak maksa loh. Kamu wajib datang ya. Tuhan kasih kita kebebasan untuk kita datang sama Tuhan. Jadi yang pertama, petunjuk pertama yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita untuk kita mendapat kelegaan adalah datang sama Tuhan. Cari wajah Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, betul? Tapi Tuhan gak pernah mengecewakan. Bahkan Tuhan tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Apa langkah-langkah yang terbaik yang harus kita lakukan untuk kita memecahkan persoalan kita. Untuk kita menghilangkan stres kita. Manusia itu terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Baik itu dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka dari itu, carilah Dia yang sumber dari segala yang ada. Yang kedua, petunjuk apa sih yang sudah Tuhan berikan? Ada clue apa nih? Yang kedua, ada kalimat semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maksud dari kalimat ini adalah semua yang letih lesu dan berbeban berat ini adalah menunjuk kepada semua orang, setiap orang yang hidupnya sedang mengalami kelelahan, tekanan, baik secara fisik, mental maupun dalam hal kespiritualan. Semua orang, ada kalimat semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan hanya Kristen, orang Kristen yang letih lesu, enggak. Orang kaya yang letih lesu, enggak. Orang pintar yang letih lesu, enggak. Tapi di sini ada kalimat semua, ada kata semua. Berarti semua orang bisa. Semua orang boleh. Pertanyaannya, respon kita bagaimana? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata semua menegaskan bahwa tidak ada pengecualian. Siapapun boleh datang kepada Yesus tanpa memandang latar belakang atau kondisi hidup. Etnis, suku, tidak semua. Berarti kita semua di sini bisa datang sama Tuhan. Tapi terkadang kan kita lupa. Kita nggak datang sama Tuhan. Semua yang letih lesu. Kehidupan ini banyak sekali pergumulan. Letih lesu ini menggambarkan orang yang kehabisan tenaga. Dia putus asa. Secara batin mungkin dia lelah. Bukan hanya tubuh tetapi hati dan pikirannya. Berbeban berat ini menggambarkan orang yang memikul beban hidup. Seperti masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, rasa bersalah, dosa atau tuntutan agama yang berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini suatu gambaran ilustrasi ya Bapak Ibu. Yang kita bisa lihat, inilah kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan, sakit penyakit, ketakutan, ada krisis, ada judgment. Apa ya judgment bahasa Indonesia apa ya? Penghakiman ya pasti? Ya. Dituduh, difitnah, diomongin, tertekan hidupnya. Ini gambaran realita kehidupan sehari-hari yang harus kita hadapi. Semua yang letih lesu dan berbeban berat menunjuk kepada setiap orang yang merasa tidak sanggup lagi mengandalkan kekuatan sendiri dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita semua pasti butuh Tuhan, amin. Ada di sini yang gak butuh Tuhan? Kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Karena kita gak sanggup kalau kita berjalan sendiri. Kita gak bisa melangkah sendiri. Kita butuh Tuhan yang menyertai kehidupan kita melewati hari demi hari. Jadi tadi yang pertama dikatakan
Clue yang pertama adalah datang sama Tuhan. Marilah, Tuhan sudah kasih undangan loh. Tuhan sudah kasih undangan buat hidup kita. Dan yang kedua, kita semua boleh datang. Bukan cuman segelintir orang, enggak. Yang boleh datang sama Tuhan cuman hamba Tuhan, enggak. Yang boleh datang, yang boleh cerita sama Tuhan cuman pendeta, enggak. Cuman gembala, no. Tapi kita semua boleh. Baik itu orang yang dalam Kristus maupun di luar Kristus yang belum mengenal. Bilang kiri kanannya, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan ya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa clue yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Di situ ada kata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini berbicara tentang sebuah janji. Janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Janji Yesus untuk memulihkan, untuk menenangkan dan menguatkan setiap orang yang datang kepadanya. Ada janji loh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sudah jelas dikatakan Yesus yang akan memberi kelegaan. Maka dari itu jangan cari di luar lain. Di luar sana. Cukup datang sama Tuhan Yesus. Ada janji yang Tuhan Yesus berikan. Kata aku ini, aku menegaskan bahwa Yesus sendiri yang bertindak, bukan orang lain atau kekuatan dunia. Akunya huruf besar. Ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Yesus sendiri yang akan memberikan kelegaan. Bukan dunia ini. Bukan hamba Tuhan. Bukan aktor hebat. Bukan seorang yang pintar sekali. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita kelegaan. Ada sebuah janji yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Untuk kita mendapatkan kelegaan. Memberikan kelegaan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita berarti juga bisa menenangkan hati yang gelisah. Hati yang lagi gundah gulana. Hati yang lagi tidak baik-baik saja. Bicara juga mengenai meringankan beban batin dan kerohanian kita mungkin lagi kendor. Saya ingat ya, beberapa saat lalu saya sempat ngobrol sharing nih sama seorang rekan hamba Tuhan. Dia sama istrinya, saya sama Yanti. Kita kongko-kongko. Kita kongko-kongko di Lapo. Jalan panjang ada Lapo enak loh, Familita. Enak, haucek dia punya babi goreng ya. Mas Enos tahu tuh, Mas Enos? Mana Mas Enos? Ya, tahu kan? Nah, kita duduk ngobrol. Kita lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba dia bilang begini. Dia juga seorang gembala ya. Saya sempat kecewa loh sama Tuhan. Saya hampir tawar hati. Saya sempat kecewa ternyata. Dan gak kebetulan kita duduk bareng hari itu, ternyata yang dia alamin sama apa yang pernah saya alamin. Dia bilang, saya gak nyangka ternyata selama ini orang yang dekat dengan saya itu yang ngomongin saya. Saya kaget dia ngomong gitu. Lah kok begitu? Maka dari itu saya udah gak percaya sama manusia. Saya sempat tawar hati loh, hampir tawar hati loh. Bahkan dia bilang untuk doa makan aja dia gak sanggup. Karena ada rasa kecewa, ada rasa tertekan dalam hidupnya. Untuk sampai doa makan aja dia gak sanggup. Tapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, permasalahan hidup kita bawa sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan dalam hidup kita, amin. Kelegaan juga berbicara tentang memulihkan kehidupan kita. Memberikan damai, sejahtera dalam hidup kita. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Tapi yang kita mesti ingat, kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita.
Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Tapi ini bukan berarti kehidupan kita tanpa masalah ya Bapak Ibu. Kelegaan tidak selalu berarti masalah langsung hilang. Tapi hati kita dikuatkan untuk menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Karena kan jawaban doa tuh bisa ya, tidak, nanti. Enggak langsung hilang begitu aja. Karena itu proses yang harus kita lewati. Dan proses itu yang akan membentuk kehidupan kita. Proses itu yang akan memurnikan kehidupan kita. Proses itu yang akan mendewasakan kehidupan kita. Jadi ketika kita sedang mengalami proses Tuhan atau masalah kehidupan kita, jangan takut. Karena ada janji Tuhan tadi. Tuhan pasti kasih jalan keluar, Tuhan pasti kasih kelegaan. Datang sama Tuhan. Walaupun mungkin masalah kita nggak selesai, belum selesai, tapi percaya deh. Tuhan berikan kita kemampuan untuk melewatinya. Saya jadi keinget satu lagu deh. Coba Kak Olive tolong bantu deh, saya takutnya lupa liriknya. Walau gunung itu tak, pun gunung itu tak berpindah, tetap percaya dan yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Nah ini nih. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya yang punya kuasa. Pribadimu kan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini lagu dalam loh. Walaupun gunung itu gak berpindah, tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rancanganmu terindah. Coba. Kalau kita di posisi seperti itu, apa kita bisa melewati? Apa kita bisa berpegang teguh bahwa Tuhan yang akan tolong hidup kita, yang memberikan kita kelegaan? Tuhan mengajarkan kita untuk bisa bertahan. Karena Tuhan tahu sampai sebatas mana kemampuan hidup kita. Ada janji yang Tuhan berikan. Kamu jangan takut. Kamu lewati, saya akan berserta dengan kamu. Aku ada menyertai kehidupanmu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Walaupun hari berganti hari, waktu berganti waktu, Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Kata aku akan memberikan kelegaan kepadamu berarti Yesus berjanji memberi damai, pemulihan, dan kekuatan rohani kepada setiap orang yang berserah kepadanya. Saya dari akhir tahun lalu, itu Tuhan lagi ajar saya untuk selalu saya berserah sama Tuhan. Untuk saya tidak mengandalkan kemampuan saya. Untuk saya terus berserah kepada Tuhan. Untuk selalu berserah 100% penuh sama Tuhan. Ini gak ada maksud apa-apa ya Bapak Ibu. Saya ngomong begini gak ada maksud apa-apa. Setiap bulan pengeluaran yang saya harus keluarkan untuk kehidupan saya sekeluarga tidak murah. Bisa mencapai 35 juta sebulan. Kalau dipikir secara manusia gak mungkin bisa saya cukupi. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan 100%, saya percaya kalau Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang akan mempersiapkan kehidupan saya. Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan saya. Di atas kertas Bapak Ibu, tidak mungkin saya bisa cukupi itu semua. Tapi Tuhan baik, ketika saya berserah mengangkat tangan sama Tuhan, Tuhan tidak diam loh, Tuhan turun tangan. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa, yang janjinya tidak pernah meleset dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita.
Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan kita mujizat. Dia akan memberikan kita kelegaan dalam hidup ini. Saya tutup dalam sebuah ayat. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Boleh ditayangin mas? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Boleh sekali lagi dengan bangkit berdiri Bapak Ibu. Dua, tiga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin buat firman Tuhan. Apapun yang menjadi proses kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami hari ini, hanya Yesus sumber kelegaan kita. Dia yang memberikan kita jawaban, Dia yang memberikan kita kelegaan dalam hidup ini. Kita mau naikkan pujian yang tadi saya nyanyiin Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum pernah dengar, tapi ada mungkin yang pernah dengar. Boleh dibantu. Imanku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah,
Yesus sumber kelegaan dalam hidup kita. Walaupun kehidupan ini berjalan terus dalam hidup kita, ada proses yang Tuhan izinkan, tapi kita gak perlu khawatir, karena Tuhan pasti memberikan kelegaan dalam hidup kita. Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ada janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu gak usah takut lagi, gak usah khawatir bahwa tidak sanggup. Tuhan yang akan menyanggupkan kehidupan kita. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kelegaan yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat tangan-Mu yang selalu ada menuntun hidup kami melewati hari demi hari. Terima kasih ada janji-Mu yang Kau beri dalam hidup kami, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau akan memberikan kami kelegaan dalam hidup kami Tuhan. Maka dari itu kami akan tetap melangkah dengan pasti di tahun ini Tuhan, karena kami punya janji yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Amin. Kami gak akan takut, kami gak akan mundur, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu tertanam menjadi kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami gak akan takut lagi Tuhan. Kami serahkan, kami berserah penuh hanya kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Janji Tuhan tetap berlaku, firman Tuhan tetap berlaku. Mari datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan bagi kita. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Pratama Hans Macis Cahyadi untuk firman yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dan Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan setiap hari Jumat pukul 18.30 di Ruko Gerahaneka. Shalom generasi muda, sekarang ibadah Youth Path Walkers dibagi menjadi 2 sesi, yaitu onsite dan online. Ibadah onsite akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pertama dan ketiga pada pukul 11 siang bertempat di Ruko Gerahaneka lantai 1. Sedangkan ibadah online akan dilaksanakan setiap hari Kamis kedua dan keempat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami tunggu kehadiran kaum muda sekalian untuk kita sama-sama berfellowship ya. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Program Gerakan Berbagi Kasih atau GBK telah dilaksanakan kembali. Berikut cuplikannya. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati program Gerakan Berbagi Kasih, dapat memasukkannya ke dalam kotak yang bertuliskan GBK. Katekisasi, prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu, dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani DGBI Ruko Gerahaneka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahaneka dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerahaneka dapat menghubungi nomor yang di bawah ini. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita kembali bangkit berdiri bersama-sama. Coba sebelum pulang bilang kiri kanan, kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan memberkati.
Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang dari rumah Tuhan menyaksikan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang masih ada di Amerika Tuhan. Kau sertai Tuhan pelayanan mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan Yesus. Sertai langkah kaki mereka selama berada di Amerika Tuhan. Dan tibakan mereka kembali ke Indonesia, ke kota Jakarta ini kembali dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada hati-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Ada hati-Mu untuk Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo, berkati Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, seluruh jajaran yang mulai dari yang teratas sampai yang terbawah, TNI, Polri. Kau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan Indonesia Tuhan pada hari ini Tuhan. Kalau ada banjir di mana-mana Tuhan, kami percaya Tuhan ada tangan-Mu selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi kami. Tuhan Yesus, setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit yang kami alami Tuhan, yang jemaat-Mu alami Tuhan saat hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, apapun sakit penyakit kami Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan kami secara sempurna. Bilur-bilur-Mu tercurah dalam kehidupan kami, menjamah menyembuhkan kami secara sempurna Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Kau sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rutinitas kami Tuhan, aktivitas kami. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, tutup bungkus kendaraan yang kami gunakan, baik itu mobil, motor, angkutan umum, apapun itu juga Tuhan. Kami percaya kami aman dalam lindungan tangan-Mu. Setiap celah yang terbuka dalam kehidupan kami, kami tutup rapat-rapat dengan darah Yesus. Setiap serangan balik, intimidasi, kuasa kegelapan, apapun itu bentuknya yang ingin menyerang kehidupan kami, kehidupan orang-orang yang berkaitan darah dengan kami, pekerjaan kami, usaha kami, cita-cita kami, masa depan kami, pelayanan kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kena dalam kehidupan kami. Kami aman di dalam lindungan tangan-Mu. Sebab kami sungguh yakin dan percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus, ditebus, disucikan oleh darah Yesus. Anggota-anggota tubuh kami adalah senjata kebenaran, digunakan untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Iblis, Engkau tidak punya hak atas kehidupan kami, karena kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah pemenang, bahkan kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan Yesus yang telah membebaskan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir semuanya, kasih, anugerah dan berkat dari Tuhan yang luar biasa menyertai kami selalu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan huruf hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuna kiranya berkat pada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berkati. Haleluya. Amin. Besar